selamat malam pemirsa. Bus Transjakarta mendadak mogok di perlintasan kereta sebidang Jalan Panjang Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Akibatnya para penumpang panik berhamburan keluar dan memecahkan kaca untuk menyelamatkan diri. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Beginilah kepanikan penumpang bus Transjakarta. Mereka berhamburan keluar dari dalam bus saat bus tersebut mendadak berhenti di tengah rel lintasan kereta api. Beberapa di antaranya bahkan jatuh terjungkal saat mencoba turun dari bus. Kaca bus sempat dipecahkan penumpang yang mencoba keluar. Peristiwa ini terjadi saat bus melaju dari arah Jalan Panjang menuju Jalan Daan Mogot, mogok di tengah perlintasan kereta sebidang. Di saat bersamaan, sirine palang pintu telah berbunyi sehingga membuat warga panik. Busway yang lewat di jalan rel kereta daerah Pesing kan, terus dia mogok di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah rel lah maksudnya, karena kereta mau nyampe, orang kan pada panik semua, akhirnya kan pada loncat, yang nggak sabar akhirnya mukul kaca busway itu maksudnya gitu. Dan terus tapi nggak ada korban sih kayaknya, cuman karena panik semua lah di situ lah karena. Beruntung bus Transjakarta bertenaga listrik yang mogok ini bisa keluar dari jalur lintasan kereta api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun belum diketahui penyebab bus ini tiba-tiba berhenti mendadak di tengah rel. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, hasil penyelidikan Traffic Accident Analysis atau TAA Ditlantas Polda Jabar dan Polresta Bogor Kota memastikan penyebab kecelakaan maut di Tol Ciawi akibat kondisi truk tak layak jalan dan beban muat overload. Jejak CCTV Tol Bocimi bahkan membuktikan truk melaju ngebut ugal-ugalan sebelum terjadi kecelakaan. Tim gabungan Ditlantas Polda Jawa Barat dan Polresta Bogor Kota membeberkan hasil penyelidikan terhadap kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi. Dari pemeriksaan rem cek berkala, kondisi truk dipastikan sudah usang atau tak layak jalan. Beban muatan truk juga melebihi kapasitas. Selain pelanggaran tak layak, laju truk melebihi 80 km per jam yang merupakan batas kecepatan maksimal. Dari rekaman kamera pengawas di sejumlah titik tol Bocimi, pengemudi terbukti berkendara ugal-ugalan sebelum terjadi kecelakaan beruntun yang menewaskan 8 orang. Beberapa fakta yang kita temukan di TKP bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, supir mengemudikan kendaraan di sekitar 90 sampai 100 km per jam sebelum terjadinya kecelakaan. Sedangkan di lokasi jalan itu kecepatan yang digunakan yaitu 80 km per jam. Selain itu, dari perilaku pengemudi yang terlihat di beberapa titik CCTV bahwa pengemudi mengemudikan kendaraan zigzag di beberapa lajur di jalan tol. Kemudian terkait dengan hal tersebut, supir terbukti berdasarkan alat petunjuk CCTV, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun dari jejak kendaraan berdasarkan TAA, kita kemudian mensimulasikan, memformulasikan bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, kecepatan kendaraan truk tersebut di angka 100 km per jam. Kemudian yang berikutnya, kita laksanakan pemeriksaan ram cek kendaraan, di mana ditemukan bahwa dalam pengangkutan kendaraan, ternyata kendaraan tersebut overload sekitar 12 ton. Harusnya kendaraan itu mengangkut sekitar 12 ton, namun kendaraan tersebut mengangkut sekitar 24 ton kendaraan berdasarkan hasil penghitungan di lapangan.
Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di gerbang tol Ciawi 2 tol Jagorawi beberapa waktu lalu. Akibatnya 8 orang tewas dan 11 lainnya mengalami luka. Gerbang tol Ciawi, remblong. Duh, banyak. Nggak tahu korbannya ada berapa. Kecelakaan berawal saat truk bermuatan galon air mineral yang melaju ke arah Jakarta. Saat sampai di lokasi kejadian, diduga rem truk tidak berfungsi dan menabrak gardu tol Ciawi 2. Tidak hanya menabrak gardu tol, truk galon ini juga menabrak sejumlah kendaraan yang sedang antre di gerbang tol. Akibatnya, 3 kendaraan terbakar termasuk truk galon tersebut. Sementara 3 mobil lainnya ringsek. Tak tanggung-tanggung, insiden ini membuat 8 orang meregang nyawa, sementara 11 orang lainnya mengalami luka. Pemirsa, polisi meringkus 6 perampok toko elektronik di Tangerang Selatan, Banten yang menggasak ratusan laptop dan ponsel serta uang miliaran rupiah. Para pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda. Dari rekaman CCTV sebuah toko elektronik yang menjual aneka gawai di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, disatroni perampok. Mereka membobol pintu toko namun pemilik toko berhasil menggagalkan upaya perampokan. Sementara di lokasi lain yakni di Ciledug, Tangerang, para pelaku berhasil menggasak ratusan laptop dan ponsel serta uang miliaran rupiah dari sebuah toko. Usai mendapat laporan, polisi lalu meringkus para pelaku di Bekasi, Jawa Barat dan Blitar, Jawa Timur. Keenam pelaku tersebut, mereka berhasil melakukan pencurian dengan total jumlah kurang lebih 150 unit laptop dan 90 unit handphone. Awal mula kami mendapatkan info dari korban bahwasanya ada penada terhadap penjualan laptop tersebut. Kemudian kami melakukan penyelidikan sehingga kami melakukan penangkapan. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita beberapa barang bukti, di antaranya gunting baja, linggis, puluhan unit ponsel, dan tablet. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 pria yang aksinya viral saat berusaha memalak dan membubarkan kegiatan latihan marching band siswa TK di Tangerang Selatan, Banten. Viral di media sosial aksi premanisme 2 pria yang berusaha memalak dan membubarkan kegiatan latihan marching band siswa Taman Kanak-kanak di kawasan Permata Pamulang, Tangerang Selatan. Bahkan salah satu pelaku menodongkan senjata tajam di depan belasan anak-anak TK. Kurang dari 1 kali 24 jam, kedua pelaku S dan EN berhasil ditangkap tim gabungan dari Polsek Cisauk dan Polres Tangerang Selatan. Keduanya ditangkap di 2 tempat persembunyian dan tidak melakukan perlawanan. Polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau yang digunakan pelaku saat mengancam korbannya. Tempo kurang 24 jam kita sudah mengamankan pelaku, terduga pelaku ya. Ada berapa orang memang? Ada 2 orang, berinisial S alias M dan N alias D. Pak, kedua pelaku ini diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian atau gimana Pak? Benar tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi ada di rumah orang tuanya ya. Kini kedua pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Cisauk dan dijerat dengan pasal berlapis tentang pemalakan dan pengancaman dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Polisi juga akan memberikan trauma healing kepada anak-anak TK yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kenaikan status Gunung Lewotobi laki-laki dari siaga ke awas, Pemkab Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menetapkan kembali status tanggap darurat selama 6 bulan ke depan. Warga pun diminta kembali ke posko pengungsian.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana atau PVMBG telah menaikkan status Gunung Lewotobi laki-laki dari siaga menjadi awas, menyusul adanya peningkatan aktivitas vulkanik sejak tanggal 13 Februari 2025 lalu. Dengan kondisi ini, Pemkab Flores Timur kembali menetapkan status tanggap darurat setelah sebelumnya status tanggap darurat ini dicabut pada 31 Desember 2024. Masa tanggap darurat ini akan berlaku selama 6 bulan atau hingga bulan Agustus mendatang. Tidak, pengungsi itu butuh jamban kamar WC itu kurang. MCK ya. Yang kedua air. Ya, yang kedua air. Makan minum ya cukup juga. Cukup. Hanya kurang itu. Pasca kenaikan status ini, warga di 5 desa yang berada di radius bahaya atau 7 km dari gunung diminta untuk kembali ke posko pengungsian. Pasalnya, selama ini para warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Di masa tanggap darurat ini, ya kita harus waspada, ya, dan kita harus berada di lapangan. Kita menghimbau para camat untuk selalu menghimbau para kepala desa dan semua sumber daya yang ada, ya kita gunakan dalam rangka penanganan ya pengungsi pada saat tanggap darurat. Hingga saat ini sekitar 5.000 pengungsi yang bertahan di posko pengungsian menunggu pemerintah membangun hunian sementara dan hunian tetap. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Seorang wisatawan asal Prancis berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah jatuh ke jurang di kawasan perbukitan curam Banjar Dinas Amet, Desa Purwakerti, Karangasem, Bali. Evakuasi dilakukan dengan menarik korban agar bisa melewati perbukitan curam. Sempat dilaporkan hilang pada Jumat petang, Da Ponte Almiro, 58 tahun, akhirnya ditemukan dan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah jatuh ke jurang di kawasan perbukitan curam Banjar Dinas Amet, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali. Sebelumnya, wisatawan asal Prancis ini berpamitan untuk berjalan-jalan di perbukitan dekat penginapannya, namun tidak kunjung kembali. Setelah menerima laporan, tim SAR gabungan segera melakukan pencarian. Korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat pada Sabtu pagi pukul 10:33 waktu Indonesia Tengah. Target terpleset kurang lebih 12 meter. Kemudian tim SAR gabungan melaksanakan evakuasi dengan menurunkan 1 orang rescuer dengan teknik lowering untuk menjangkau target di bawah. Kemudian target berhasil dievakuasi naik menggunakan teknik lifting sampai atas. Target dicek kondisinya masih stabil dan masih bisa untuk berjalan. Kita evakuasi, kita sampai bawah di parkiran Desa Amet. Setelah berhasil diangkat dari jurang, korban langsung diperiksa oleh petugas medis. Hasil pemeriksaan menyatakan ia dalam kondisi sehat tanpa cedera serius. Korban kemudian diantar kembali ke penginapannya untuk menemui keluarga. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. 239 kepala daerah terpilih menjalani tes kesehatan hari pertama di Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat Minggu pagi. iNews Malam akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.